Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 9 April 2023, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Semoga kita mampu semakin berbuah, mengalami kebaharuan hidup, kebangkitan hidup, seperti kita merayakan Tuhan yang bangkit mulia. Melalui sabda Tuhan di Hari Raya Paskah ini, kita mendapatkan terang Tuhan, di mana kita dibimbing untuk menjadi saksi mata, saksi kebangkitan. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kesaksian Paskah. Nah, semoga kita yang merayakan Paskah ini juga menjadi saksi mata, mengalami dengan indera kita, dengan mata, dengan telinga, dengan iman, dengan hati, agar sungguh Paskah ini sungguh menjadi energi baru untuk menjalani kehidupan kita, sehingga sungguh dengan membawa terang Paskah kita mampu menghayati hidup lebih baik. Yang pertama, menjadi saksi. Semoga kita mau menjadi saksi yang berani bersaksi, berani berbicara tentang Yesus. Dan kita tidak takut, tidak ragu-ragu, karena kita sudah merayakan Paskah, mengalami Paskah, dan semoga ini menjadi kekuatan kita menjalani kehidupan ini. Bahkan mungkin ada orang yang terpikat, ada orang yang jatuh cinta kepada iman, kepada Tuhan kita, dan semoga ini terjadi. Yang kedua, mau diutus mewartakan kabar sukacita, dan semoga kehadiran kita untuk keluarga, sesama, gereja, masyarakat, sungguh kita menghayati perutusan mewartakan kabar sukacita, dan semoga kita mampu, semoga terwujud, lebih-lebih kita hadir sebagai pribadi yang gembira, pribadi yang ceria di dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga, melanjutkan karya Tuhan. Kita yang telah merayakan Paskah ini, semoga semangat Paskah, energi Paskah ini kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi cahaya seperti Tuhan. Kita menjadi garam dan terang dunia, agar sungguh hidup ini akan lebih baik dan semoga berkembang, bertumbuh, bahkan berbuah, entah di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan, di dalam masyarakat dan gereja kita. Dan semoga terang Paskah, energi Paskah sungguh nyata dalam hidup kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.